semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Meka Tingkat Tanah tentang permeabilitas tanah, tegangan efektif tanah, dan kuat geser pada tanah. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Adia Afifah Zahra dengan NIM K1523002 dan rekan-rekan aku. Saya Giska Wafa Samarto Adi dengan NIM K1523034. Oke, dan saya Lukman Hakim dengan NIM K1523046. Ini saya akan menjelaskan tentang soal permeabilitas tanah. Soalnya adalah sebuah tabung permeameter dengan diameter 10 cm dan tinggi 30 cm, kemudian diisi dengan tanah berpasir, air, kemudian air dialirkan ke dalam tabung dengan ketinggian konstan 20 cm di atas permukaan tanah. Kemudian dalam waktu 100 detik. Kemudian air mengalir 200 ml mengalir keluar dari tabung. Soalnya, hitunglah koefisien permeabilitas tanah tersebut. Untuk diketahui pada soal, yaitu yang pertama adalah tabung berdiameter 10 cm, kemudian dibagi menjadi 2, sama dengan didapatkan jari-jari 5 cm, kemudian tingginya 30 cm, kemudian tinggi air mengalir 20 cm dengan waktu 100 detik, dan V air mengalir 200 ml. Kemudian untuk pembahasan atau jawaban, yang pertama adalah mencari luas penampang tabung dengan rumus pi R kuadrat. Di sini saya menggunakan 22/7 dikali 5 kuadrat atau 5 kali 5. Kemudian didapatkan hasilnya 78,5 cm pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung debit air dengan rumus Q sama dengan V per T. Dengan V itu adalah 200 dibagi dengan T waktu 100 detik. Didapatkan 2 ml per detik. Selanjutnya adalah menghitung koefisien permeabilitas tanah dengan K sama dengan Q per A dikali H. Yaitu Q adalah 2 dibagi dalam kurung 78,5 dikali 20 didapatkan 1570, kemudian 2 dibagi 1570 sama dengan 0,000126 cm per detik. Jadi, koefisien permeabilitas tanah tersebut adalah 0,000126 cm per detik. Pada materi selanjutnya, di sini aku akan menjelaskan tentang tegangan efektif. Sebelum masuk ke latihan soal, aku akan memperkenalkan sedikit tentang prinsip tegangan. Yang pertama adalah tegangan normal total, yaitu tegangan akibat berat tanah total, termasuk air dalam ruang pori, per satuan luas yang arahnya tegak lurus, yang dirumuskan sigma V sama dengan gamma SAT dikali Z. Yang kedua adalah tekanan air pori, disebut juga tekanan air yang mengisi rongga di antara butiran padat, yang dirumuskan U sama dengan gamma W dikali Z. Dan yang terakhir, untuk mencari tegangan normal efektif atau tegangan efektif adalah dengan rumus sigma efektif sama dengan sigma dikurangi U.
Nah, kita udah masuk ke dalam latihan soal nih. Di sini sudah dijelaskan dengan gambar bahwa soalnya yaitu terdapat pasir dengan gamma pasir sama dengan 17 kN per meter kubik di kedalaman tanah 3 meter. Lalu terdapat juga pasir dengan gamma pasir sama dengan 20 kN per meter kubik dengan kedalaman 2 meter atau ditambah dari 3 meter ke 2 meter sama dengan 5 meter. Lalu yang kedua yaitu ada lempung dengan gamma lempung sama dengan 19 kN per meter kubik dengan kedalaman 4 meter. Nah, pada soal kali ini dicari yaitu hitung tegangan efektif pada kedalaman 5 meter dan 9 meter. Nah, pada kedalaman 5 meter, yaitu kita harus mencari tegangan normal terlebih dahulu. Di mana tegangan normalnya yaitu H dikali gamma pasir ditambah H dikali gamma pasir. Nah, H dikali gamma pasir itu pada kedalaman 3 meter dikali 17 dan 2 dikali 20. Lalu menghasilkan 91 kN per meter kubik. Nah, step yang kedua yaitu mencari tekanan air pori, di mana dirumuskan H dikali gamma W sama dengan 2 dikali 9,8 sama dengan 19,6 kN per meter kubik. 9,8 pada gamma W itu sudah konstan. Nah, selanjutnya dapat kita cari yaitu tegangan efektif pada kedalaman 5 meter, yaitu dengan rumus sigma V atau tegangan normal dikurangi tekanan air pori, yang dimana sama dengan 91 dikurangi 19,6 menghasilkan 71,4 kN per meter kubik. Setelah kita mencari tegangan efektif pada kedalaman 5 meter, selanjutnya kita mencari pada kedalaman 9 meter. Nah, rumusnya juga sama seperti tadi. Dengan kita langkah pertama mencari tegangan normal terlebih dahulu, di mana H dikali gamma pasir ditambah H dikali gamma pasir ditambah H dikali gamma lempung, karena ini masuk ke dalam kedalaman 9 meter. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan saja 3 dikali 17 ditambah 2 dikali 20 ditambah 4 dikali 19 menghasilkan 167 kN per meter kubik. Lalu setelah kita mencari tegangan normal, kita mencari tekanan air pori, di mana dirumuskan H dikali gamma W sama dengan 6 dikali 9,8 menghasilkan 58,8 kN per meter kubik. Setelah kita mencari tegangan normal dan tekanan air pori, dapat kita cari tegangan efektif pada kedalaman 9 meter, di mana tegangan normalnya itu 167 dikurangin tekanan air pori yaitu 58,8 menghasilkan 108,2 kN per meter kubik. Nah, ini adalah contoh soal sederhana pada tegangan efektif. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman lebih memahami materi tentang tegangan efektif pada mata kuliah mekanika tanah. Terima kasih. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada kuat geser tanah. Pengertian dari kekuatan geser tanah yaitu kekuatan tanah untuk memikul beban-beban atau gaya yang dapat menyebabkan kelongsoran, keruntuhan, gelincir, dan pergeseran tanah. Oke, nah di sini langsung saja ke contoh soalnya, di mana yang soalnya yaitu uji geser langsung dilaksanakan untuk menentukan kuat geser tanah pada pasir bersih yang dipadatkan. Pada pengujian ini dipakai kotak geser 200 x 200 mm persegi dan data pengujiannya ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, ini di bawah ada tabel yang memperlihatkan data dari
3 sampel pasir yang mana beban normalnya sampel 1 4,25, sampel 2 8,00, sampel 3 10,42. Kemudian beban geser puncaknya sampel 1 ada di 3,90, sampel 2 di 7,50, sampel 3 9,50. Kemudian beban geser residunya pada sampel 1 3,00 kN, pada sampel kedua 5,60 kN, kemudian pada sampel ketiga 6,00. Kemudian perintahnya itu yaitu tentukan kuat geser tanah pasir tersebut bila dalam kondisi padat dan tidak padat. Nah, untuk yang selanjutnya langsung ke pembahasan soal, yang mana diketahui luas penampang dari benda uji seperti yang tersaji pada soal tadi, yang mana luas penampangnya yaitu 200 x 200 mm persegi. Kemudian yang 200 mm itu dirubah ke meter menjadi 0,2 meter kali 0,2 meter, yang mana hasilnya menjadi 0,04 meter persegi. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama kita mencari tegangan normal. Untuk tegangan normal sendiri ini yaitu dengan rumus N per A, yang mana N adalah tegangan normal sesuai dengan data, kemudian yang A adalah luas penampang, yang mana di sini luas penampangnya kita mendapatkan angka 0,04. Oke, lanjut saja. Di sampel yang pertama tadi yaitu ada di 4,25 kN dibagi 0,04 yang dari luas penampangnya itu mendapatkan hasil yaitu 106,25 kN per meter persegi. Kemudian di sampel yang kedua yaitu tegangan normalnya ada di 8 kN dibagi 0,04 mendapatkan hasil 200 kN per meter. Kemudian untuk di sampel yang ketiga yaitu 10,42 kN dibagi 0,04 mendapatkan hasil 260, kN per meter persegi. Untuk yang selanjutnya yaitu menghitung tegangan geser puncak. Untuk rumusnya sama saja seperti tadi, yang tegangan normal yaitu N per A, di mana N adalah tegangan gesernya dan A adalah luas dari penampang. Kemudian untuk sampel yang pertama ada 3,9 kN dibagi 0,04 mendapatkan hasil 97,5 kN per meter persegi. Kemudian untuk di sampel yang kedua tegangan geser puncaknya ada di 7,5 kN per 0,04 mendapatkan hasil 187,5 kN per meter persegi. Kemudian untuk sampel yang ketiga ada di 9,50 kN per 0,04 meter persegi dari luas penampangnya, kemudian mendapatkan hasil 237,5 kN per meter persegi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tegangan geser residu, yang mana ini juga rumusnya masih sama seperti tadi yaitu N per A. Nah, untuk tegangan residu ini di sampel yang pertama ada di angka 3 dibagi 0,04 mendapatkan hasil 75. Kemudian yang sampel kedua ada 5,6 kN dibagi 0,04 mendapatkan hasil 140 kN per meter persegi. Kemudian di sampel yang ketiga yaitu ada 6 dibagi 0,04 mendapatkan hasil 150 kN per meter persegi. Nah, untuk yang selanjutnya dari hasil perhitungan tadi bisa disajikan dalam grafik seperti pada gambar berikut. Nah, di grafiknya ini dengan keterangan yang di garis bawah yaitu tegangan normal, kemudian yang di pinggir yaitu tegangan geser. Kemudian kita tarik dari tegangan gesernya, semisal sampel 1 tegangan geser berada di angka 106,25. Nah, kemudian ditarik garis seperti pada gambar sampai mendapatkan 3 garis atau semua dari perhitungan itu tergambarkan pada grafik seperti pada gambar. Setelah tergambar garis titik-titik seperti pada gambar, kemudian kita tarik garis lurus dari ujung atau dari angka 0 sampai ke puncak yang sampel paling tinggi. Begitu juga dengan residunya, kita tarik dari 0 sampai ke residu yang paling tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung kohesi nilai puncak.
Nah, untuk mencari atau menghitung kohesi nilai puncak ini, rumusnya yaitu tegangan puncak sama dengan kohesi ditambah tegangan normal dikali tangent sudut geser. Nah, untuk tegangan puncaknya ini yaitu ada di titik 187,5 kN sama dengan kohesi ditambah tegangan normalnya yaitu ada di 200 dikali tangent 40 derajat karena yang tadi sudut gesernya ada di 40 derajat. Kemudian di tangent 40 derajat yaitu 0,8, 200 dikali 0,8 mendapatkan hasil 160. Selanjutnya yaitu yang 160 dipindah ruaskan menjadi negatif, maka 187,5 dikurangi 160 mendapatkan 27,5. Nah, yang 27,5 itu yaitu nilai kohesinya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita menghitung kohesi residunya. Nah, untuk menghitung kohesi residunya yaitu dengan rumus tegangan residu sama dengan kohesi ditambah tegangan normal dikali tangent sudut geser. Nah, untuk tegangan residunya yaitu ada di 140 sama dengan kohesi ditambah tegangan normalnya ada di 200 dikali tangent 23 derajat yaitu 0,4. Nah, kemudian 200 dikali 0,4 mendapatkan hasil 80. Kemudian 140 yang 80-nya dipindah ruaskan menjadi negatif 80, maka 140 dikurangi 80 mendapatkan hasil 60, yang mana 60 tersebut yaitu dari nilai kohesi residunya. Oke, sekian penjelasan tentang 3 materi yang meliputi permeabilitas tanah, tegangan, dan uji geser tanah dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from